Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahrul ramadhan alladzi fihi al-Qur'an wal huda wa bayyinati minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan karunia nikmat di dalam kehidupan kita, baik nikmat iman, Islam maupun nikmat sehat. Karena daripada nikmat itulah pada hari ini kita masih dapat berkesempatan untuk melaksanakan aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Tentu kita berharap kepada Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan ini mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Al-Mukarram, alim ulama, para asatiz, para hujjaz, dan tokoh masyarakat Musholah Nurul Huda, wabil khusus untuk para jamaah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang memiliki agama pasti memiliki kitab suci yang dijadikan pedoman di dalam kehidupannya untuk menjadikan dirinya bebas dari kemaksiatan, menjadikan dirinya berada di jalan yang lurus. Agama Hindu memiliki kitab sucinya Weda. Agama Buddha memiliki kitab suci Tripitaka. Yahudi memiliki kitab suci Taurat. Nasrani memiliki kitab suci Injil. Dan kita sebagai orang Islam, Allah menurunkan kitab sucinya berupa Al-Quranul Karim sebagai pedoman kehidupan kita untuk menjadi contoh, untuk mempererat diri kita jauh dari kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an 14 abad tahun yang lalu, tepatnya di bulan Ramadan, melalui malaikat Jibril mewahyukannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu tidak secara langsung, tidak terlihat seperti mushaf yang sekarang. Allah menurunkan Al-Quran secara bertahap. Makanya Al-Quran itu dibagi menjadi dua periode. Yang pertama periode Mekah, dan yang kedua periode Madinah. Ini kita sama-sama belajar. Mungkin kita masih ingat surat apa yang pertama kali Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali Allah menurunkan surat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Padahal saat itu Nabi Muhammad bukan seorang yang pandai membaca. Namun Allah menyuruh Rasulullah untuk membaca. Kata-kata membaca di sini tidak hanya memaknai membaca Al-Quran atau membaca kitab-kitab suci yang lainnya. Arti Iqra di sini bisa dikatakan membaca keadaan sekitar,
membaca fenomena alam yang terjadi. Jadi, jikalau kita ingin pandai, jikalau kita ingin mengetahui segala pengetahuan, maka kita harus rajin-rajin membaca. Iqra, bacalah. Dan surat yang terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagai penutup wahyu Allah, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Ini ada 3 versi. Yang pertama Al-Baqarah 261, Al-Baqarah 278, dan Al-Maidah ayat 3. Jadi mana yang kita percayai itu bebas kita. Kalau saya mempercayai Al-Maidah. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci dikatakan suci jikalau tidak ada investasi tangan-tangan manusia lagi. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW selama 14 abad sampai sekarang tidak ada campur tangan manusia. Jadi kalau kitab suci sudah ada campur tangan manusia, baik pengurangan atau penambahan ayat atau penambahan surat atau pengurangan surat, itu akan ditandatanyai lagi apakah masih suci atau tidak. Al-Quran adalah sebuah kitab mahakarya Allah yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Begitu banyak faedah bagi kita sebagai hamba Allah jikalau kita membaca Al-Quran. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran bagaikan buah utrujah. Tahu buah utrujah? Itu buah utrujah, baunya itu wangi, dalamnya manis. Nah, jadi perumpamaan yang Rasulullah katakan, orang mukmin yang membaca Al-Quran bagaikan buah utrujah, buahnya harum dan rasanya manis. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah kurma, baunya tidak harum namun rasanya manis. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran bagaikan buah rihana, yaitu baunya manis, rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah yang ini seperti buah pacek, baunya nggak ada, rasanya pahit. Itu Rasulullah SAW mengisyaratkan, mengumpamakan orang-orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti itu. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengakui Al-Quran adalah sebagai kitab suci kita, sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, tentu apa-apa yang ada di dalam Al-Quran pasti kita akan mengikutinya, pasti kita akan menaatinya. Kalau kita merasa Al-Quran sebagai imam kita dan kita sebagai makmumnya, tentu kita akan, ketika Al-Quran berkata haram, kita sebagai makmum juga pasti berkata haram. Jika imam kita berkata halal, tentu kita sebagai makmum berkata halal. Kalau imam kita ruku, pasti kita juga sebagai makmum ikut ruku. Namun sebaliknya, di zaman sekarang Al-Quran hanya sebagai pajangan semata. Tidak sedikit orang yang di rumahnya Al-Quran itu hanya sebagai hiasan di lemarinya saja. Mungkin bisa dibuka setahun sekali, ya Pak. Al-Quran bisa dibuka setahun sekali di zaman sekarang ketika bulan Ramadan.
Ini kan ironi. Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, namun kenyataannya sekarang Al-Quran hanya sebagai bingkaian semata. Al-Quran hanya sebagai hiasan. Tidak lain ketika dibuka setahun sekali sudah berdebu Al-Quran itu. Tanda Al-Quran yang sering dibaca itu Al-Qurannya terkoyak. Pasti jelek Al-Qurannya. Banyak kandungan-kandungan nilai yang ada di dalam Al-Quran. Karena Allah menurunkan Al-Quran seperti halnya fitrah manusia. Semua yang ada di Al-Quran pasti ada di dalam kehidupan manusia. Contoh, laki-laki jika mencintai wanita pasti diharuskan untuk menikah. Di Al-Quran menyuruh kita untuk menikah jikalau kita sudah mapan, jikalau kita sudah menemukan pasangan yang pas untuk diri kita. Jadi kalau ada kitab yang menyuruh untuk tidak menikah, itu harus ditandatanyai kitabnya suci atau tidak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap manusia. Contoh saat ini yang sering kita banyak temui, anak-anak di zaman sekarang, anak-anak muda di zaman sekarang ini rasa hormatnya kurang terhadap orang yang lebih tua. Mungkin kita sering melihat dikarenakan sudah maraknya anak-anak sekarang bermain sosial media. Peran orang tua tergeser dengan perannya sosial media. Mereka lebih cenderung memegang handphonenya. Mereka cenderung bernyaman-nyaman dengan handphonenya, bermain sosial media. Peran orang tua saat ini sudah mulai tergeser dengan perannya sosial media. Ini yang kita khawatirkan. Bagaimana seorang anak akan memiliki akhlak jikalau kita tidak mengajarinya melalui Al-Quran. Jadi para jamaah sekalian, marilah mumpung kita di bulan suci Ramadan ini, kita juga tahu bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Kita perbanyak membaca Al-Quran di bulan ini. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam membaca Al-Quran kita. Dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita kelak di yaumil akhir. Ketika kita mati, kita di dalam kubur, siapa yang akan menolong kita? Al-Quran yang pertama kali akan menolong kita setelah sholat. Orang yang sering membaca Al-Quran akan ditemani oleh Al-Quran di dalam kuburnya. Al-Quran akan menjadikan cahaya di dalam kuburnya. Al-Quran akan menjadikan tameng di dalam kuburnya ketika malaikat datang. Marilah kita bersama-sama, kita perbaiki diri kita di bulan Ramadan ini untuk lebih baik lagi dalam beribadah kita, dalam beribadah sunnah kita, wajib kita, qiraatul Quran kita, sedekah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah sebagai pedoman kehidupan kita. Selama 22 tahun, 2 bulan, 2 hari, Rasulullah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah menyuruh beberapa sahabat untuk menulis Al-Quran di beberapa tempat seperti tulang, pelepah kurma, kertas dan yang lain-lainnya. Dan ketika di zaman Umar bin Khattab, beliau memiliki gagasan untuk menjadikannya Al-Quran sebagai mushaf yang kita lihat sampai saat ini. Oleh karena itu, janganlah kita berhenti menjalani perjuangan Rasulullah, perjuangan sahabat
dalam menciarkan agama Islam, yaitu melalui membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita sebagai umat, jikalau kita merasa mencintai Nabi kita, merasa sebagai hamba Allah, marilah kita jaga Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dengan Al-Quran kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dengan Al-Quran kita bisa menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Orang yang sering membaca Al-Quran wajahnya berbeda. Orang yang sering membaca Al-Quran dalam rumahnya lebih nyaman. Orang yang membaca Al-Quran itu lebih berwibawa dipandangnya. Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama selalu membaca Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Demikian kultum yang singkat ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.